للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sobat muda, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa besarnya. Masya Allah, Allah masih memberikan kita nikmat. Salah satunya adalah kita masih diberikan nikmat rasa. Ikhwah fillah, kalau misalkan kita merasakan nikmat rasa tuh luar biasanya hebat sebenarnya. Karena nikmat rasa itu contohnya di mulut aja. Kita diberikan nikmat rasa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merasakan makanan dan minuman yang terenak yang ada di dunia. Seperti minumannya Aron itu, Masya Allah. Bubble-nya Aron itu luar biasa tuh. Yang terbarunya, apa tuh Aroni? Yang terbarunya tuh, aneh dicobain kemarin tuh, Masya Allah tuh. Nikmatnya luar biasa, nikmat rasa lagi-lagi. Begitu juga ketika kita merasakan nikmat makanan yang enak-enak gitu, dari fried chicken, pizzanya, Masya Allah. Bahkan kita merasakan rasa nikmat dimasakin istri yang asin, misalkan kayak gitu. Nah itu nikmat rasa yang luar biasa besarnya gitu. Dan juga kita bisa merasakan nikmat rasa di hati, ikhwah fillah. Bagaimana nikmat rasa di hati ini kita merasakan nikmat cinta, kita dapat merasakan nikmat sedih, kita dapat merasakan nikmat rasa kecewa, seperti itu. Makanya dengan nikmat rasa cinta ini kita harus melebihi nikmat cinta kita kepada Allah, melebihi dari nikmat-nikmat cinta makhluk yang lain, gitu ikhwan. Walaupun antum mempunyai mobil baru, antum mempunyai HP baru, antum mau menjalin cinta, menjalin nikah ya. Kemarin Anda dihubungi sama Apri insya Allah mau nikah lagi tuh seperti itu. Kita doakan Al-Gum, semoga Apri nanti masuk lagi di grup, Apri bisa liko lagi, Apri lebih semangat likonya karena mendapatkan pasangan istri yang baru. Pasangan istri yang baru. Kalau beliau baru dikali. Nah gitu ikhwah billah, semoga antum semua diberikan nikmat rasa yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sepakat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sang idol kita. Beliau adalah suri toladan kita. Jadi nggak ada sang idol-idol lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau ketemu sama fans kita, artis terkenal misalnya, itu rasanya dakdikduk banget tuh. Dakdikduk, apalagi kalau ketemu teman-teman anak muda nih, ketemu pemain bola, itu rasanya waduh mau minta tanda tangan nih, rasa deg-degannya tuh luar biasa besarnya gitu. Kita juga harus merasakan nikmat deg-degannya itu sama Rasulullah SAW. Bagaimana ketika ada yang bersalawat, kita harus balas salawat seperti itu. Nah cintanya itu sama, kita harus mencintai, lebih mencintai Rasulullah SAW. Ikhwah fillah, kita hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa, tamu yang sangat sibuk, Ustadz Rusdi Haryadi.
Masya Allah. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Ikhwafillah. Antum kalau kemarin yang di Kabupaten Bekasi sudah melihat foto-foto beliau, wah caleg-caleg beliau kan. Nah, antum bertatap muka sekarang alhamdulillah. Nanti. Dan antum terus nanti ada pertanyaan antum tanyakan yang masalah-masalah di parlementaria ya. Seperti itu. Kita judulnya apa, Gugum? Lupa ya? Hah? Nah iya, betul. Jadi ikhwafillah, pemuda semuanya. Jadi kita itu sebagai pemuda yang milenial, kita pemuda yang diberikan oleh Allah itu kekuatan yang luar biasa. Dari orang-orang tua, dari anak kecil, pemuda ini hebat karena bisa melahirkan sosok-sosok pahlawan di kita di Indonesia. Salah satunya adalah sebelum 17 Agustus hari kemerdekaan kita itu kan Soekarno diculik oleh anak-anak muda seperti itu. Nah, jadi anak muda itu harus berperan, ikhwan. Anak muda itu harus punya respect dengan Islam. Begitu juga dengan di Parlementaria ini. Seperti itu. Jangan sampai kita jadi baperan gitu ketika wah sekarang udah ada ideologi Pancasila nih seperti itu. Wah, ini gimana sih undang-undang Omnibus Law nih? Jadi baperan kitanya. Ah, males kalau gitu, gua milih partai politik lah, sama aja seperti itu. Padahal di semua partai politik itu ada salah satu yang berbeda, yaitu adalah partai dakwah kita, Partai Keadilan Sejahtera. Lebih lanjut, ikhwah, kita langsung saja materi yang akan diberikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rusdi Haryadi. Tafadhol masyuran kepada Ustadz Rusdi Haryadi. Minum kopi dulu. Kopi itu bukan sekedar cairan hitam tanpa narasi dan historis di dalamnya. Banyak cerita di balik cairan hitam ini. Ya, bahwa pada awalnya kopi itu adalah salah satu dari produk peradaban Islam, ya, dimana sangat membantu bagi mereka yang ingin melewatkan malamnya dalam ibadah, sehingga untuk mengusir rasa kantuk itu dengan kopi. Mari kita rebut kembali peradaban Islam ini. Allahu Akbar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu dalam dengan media daring ya, begitu ya. Kendati pun demikian, mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dan substansi dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya. Pertemuan yang insya Allah barokah ini, ya, meski lewat daring di tengah-tengah pandemi corona yang sedang melanda bangsa kita, ya, dan kita doakan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, ya. Kita doakan juga agar pemerintah kita yang tengah berjuang bersama 200-an negara, ya, untuk menyelesaikan masalah pandemi ini, ya, bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjalani aktivitas kehidupan kita sebagaimana biasanya dahulu.
Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabat, ridwanullah alaihim jami'an, dan insya Allah sampai kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, berbahagia sekali Ana berada di tengah-tengah antum semua, ya, dalam suasana aktivitas banyak kita kerjakan di rumah, gitu. Dan harapannya bahwa kita bisa tetap melakukan aktivitas kita sehingga corona buat kita bukanlah satu penghalang untuk terus kita melakukan kerja-kerja dan produktivitas. Nah, ikhwas sekalian, ini temanya berat ini, ya. Bisa deh. Temanya hari ini kita membahas tentang apa tadi? Pemuda milenial yang berperan, bukan baperan dalam politik. Oke. Pemuda milenial yang berperan bukan baperan. Ini lumayan materi yang cukup berat. Kalau kita ambil studi Islam saja, kajian tentang politik Islam ini beberapa SKS begitu ya. Nah, Ana mau mencoba kira-kira meramu, ya, materi-materi tersebut, ya, kira-kira dalam 10 atau 15 menit saja ini. Ini tantangannya luar biasa ini, ya. Nah, kita mulai dengan, karena ini menyangkut pemuda. Kalau kita bicara tentang pemuda, kita mulai dengan pendekatan statistik, ya, bahwa dari 260-an ya, penduduk Indonesia, 260 juta ya, penduduk Indonesia ini secara statistik, ya, bahwa usia antara 15 sampai dengan 35 tahun itu angkanya sekitar 40%. Jadi ini secara demografi, ya, secara demografis, kelompok milenial atau kelompok muda ini punya bargaining position yang kuat, ya, karena memang jumlahnya yang besar begitu ya, 40-an% gitu. Dan karenanya kalau milenial atau pemuda usia produktif ini kemudian tidak mengambil peran dalam kehidupan publik secara luas, ini sangat disayangkan begitu ya. Karenanya pendidikan politik bagi kaum muda ini menjadi satu kebutuhan yang saya pikir harus terus didorong, ya, karena memang tadi ya ada situasi strategis dengan jumlah yang besar itu yang harus mendapatkan peran yang signifikan dalam kehidupan bernegara, ya. Di antara 40% penduduk muda di Indonesia, ya antum lah ini kira-kira, ya. Rata-rata kan berapa usia? 15 sampai dengan kalau Anda lihat ini rata-rata 20-an tahun ini. Oh, Masya Allah, gugum ya. Masih 20 tahun. Kira-kira 20-an tahun ini, ya. Khair, ketika kita bicara tentang urgensi berpolitik, terutama bagi pemuda Islam, Ana akan mulai dengan satu frase, satu kalimat yang disampaikan oleh Muhammad Nathir, ya, salah satu pahlawan nasional kita, ya. Beliau mengatakan bahwa kalau umat Islam beribadah didiamkan, umat Islam berekonomi diawasi, dan umat Islam berpolitik akan diberangus. Nah, demikian kira-kira akhirnya menggambarkan bahwa, ya, umat Islam sebetulnya ada dalam posisi di mana situasi lingkungannya tidak begitu dalam berpolitik, ya, tidak begitu baik, ya. Rezim demi rezim, tidak hanya di Indonesia gitu ya, di banyak negara juga mengalami hampir nasib yang sama, ya.
di pojokan gitu kan, kemudian ya sebagian mengalami kriminalisasi, mengalami penekanan dan seterusnya ya. Nah, ikhwas sekalian, lalu dalam Islam bagaimana sebetulnya posisi politik itu? Nah, ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa idza kuntum salafun fa'amiru ahadukum. Jika engkau bertiga, maka pilihlah salah satu di antara kalian sebagai pemimpin. Nah, itu artinya, itu maknanya bahwa kepemimpinan di dalam Islam adalah satu kewajiban. Logikanya kalau hanya berkumpul 3 orang saja, orang Islam ya, maka di sana ada perintah untuk menunjuk salah satu di antara 3 orang itu untuk menjadi pemimpin. Apalagi kita dalam konteks bernegara, ya, dalam konteks bernegara. Ya. Itu artinya bahwa tadi kembali di dalam Islam politik itu menduduki posisi yang sangat strategis. Ya. Nah, ikhwas sekalian, kemudian apa urgensi kedua? Ya, tadi setelah memang ada pijakan teologisnya lah dari hadis Rasulullah SAW tadi. Nah, yang kedua adalah urgensinya bahwa ini ada kalimat dari Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa agama itu, syariat itu adalah pondasi, ya, dan negara itu adalah penjaganya. Pondasi yang tidak ada penjaganya maka akan dia hilang, dan sebagaimana juga penjaga kalau tidak ada pondasinya, ya, maka dia akan rapuh. Ini dan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa antara negara dengan syariat itu seperti saudara kembar, ya, seperti saudara kembar yang harus saling menjaga dan kedua-duanya harus eksis. Ya, gitu. Nah, dengan 2 pendekatan ini kira-kira kita bisa memahami bahwa betapa posisi politik di dalam Islam itu sangat urgent. Nah, ikhwabillah, dalam konteks kekinian, gitu kan, dalam konteks kekinian, keterlibatan kita di dalam politik, ya, keterlibatan kaum muslimin di dalam politik praktis, sangat urgent. Kita lihat misalnya konteks Jakarta dahulu, ya, konteks DKI Jakarta, ketika tanda tangan dari seorang gubernur, ya, mengakhiri kejayaan satu hotel yang luar biasa, ya, terkenal, Alexis itu, ya. Alexis itu setiap tahun menyumbang, ya, sekitar 36 miliar dari pajaknya saja untuk APBD DKI. Karenanya dari masa ke masa, dari rejim ke rejim gubernur DKI, tidak pernah Alexis ini bisa ditutup atau diselesaikan, ya, sebagai sarang maksiat. Tapi antum bayangkan ketika seorang gubernur muslim punya visi keislaman yang bagus, dengan tanda tangannya, dengan hanya 1 tanda tangan saja, ya, akhirnya kejayaan Alexis bisa ditumbangkan. Nah, itu kira-kira pentingnya politik di dalam Islam, ya. Makanya Utsman bin Affan pernah mengatakan begini, Innallaha, saya lupa kalimatnya, sesungguhnya Allah, Innallaha yuslihu bil quwwah ma la yuslihu bil Qur'an. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengislah, akan mereformasi, akan memperbaiki sesuatu dengan kekuasaan apa-apa yang tidak bisa direformasi atau diperbaiki oleh Al-Qur'an. Ini penting, ya, bahwa antara tadi kekuasaan, sisi lain syariat dengan Al-Quran, nah tadi bisa saling melengkapi, ya. Nah, ikhlas sekalian, kita aspek teologisnya sudah kita bahas. Sekarang bagaimana anak-anak muda ini?
memerankan itu semua. Antum akhirnya usia-usia 15 sampai dengan 35 ya, itu adalah usia-usia produktif, usia-usia yang sangat usia the golden age ya, dalam struktur perkembangan psikologis manusia, struktur perkembangan biologis manusia. Itu adalah masa-masa produktif, masa-masa di mana seluruh instrumen fisik kita masih berfungsi secara baik, masa-masa di mana paradigma kita kira-kira sudah mencari format final ya. Cara berpikir kita sudah mulai menemukan polanya, dan karenanya ini adalah usia-usia yang juga sangat tepat secara momentum untuk berkiprah secara lebih luas di masyarakat. Ini kita sampai jam berapa ini? Jam 8 ya, ini anak mencoba mencari format untuk meringkas semua ini. Ya, karenanya begini, lihat orang-orang di sekitar Rasulullah SAW. Sebagian besar mereka ada anak-anak muda. Ali masuk Islam di usia 10 tahun. Antum bisa bayangkan, usia di mana mungkin di antara kita masih pegang kelereng begitu ya. Usia di antara kita yang masih banyak bermain di luar gitu ya. Tapi Anda bisa bayangkan umur segitu, umur 10 itu seorang Ali ya sudah sudah mengambil ya. Kan masuk Islam itu nggak sembarangan waktu itu. Nggak seperti kita lah. Ya kan, masuk Islam saat itu tentu ada tekanan, kemudian ada ya banyak pertimbangan lah kira-kira begitu. Tapi di usia 10 tahun seorang Ali bisa menentukan pilihan, dan kemudian antum bisa bayangkan betapa masuk Islamnya beliau juga punya peran yang luar biasa dalam historitas penyebaran Islam ya. Yang paling monumental adalah saat beliau menggantikan Rasulullah SAW di atas tempat tidurnya ya. Ini konsekuensinya luar biasa. Ini bukan tidur di atas ranjang sembarangan ini ya, ada konsekuensi. Tapi beliau paham betul apa resikonya dan beliau ambil itu. Dan mungkin kalau Ali tidak mau ya ketika diminta oleh Rasul untuk menggantikan tidur, mungkin sejarah Islam sudah lain cerita ini gitu ya. Ketika diminta ya Ali gantikan aku tidur gitu kan. Kalau mohon maaf Rasulullah, saya nggak berani gitu kan. Ini tentu sejarah Islam akan berubah ini. Nah, begitupun kalau kita lihat sejarah-sejarah monumental yang lain, bahwa ada semacam kaidah sejarah ya. Ada semacam kaidah sejarah yang terus berulang, bahwa dalam setiap momentum-momentum besar ya bersejarah ya, di dalamnya ada peran anak-anak muda. Tapi tadi Ustaz Ubay sudah menyampaikan bagaimana ternyata kemerdekaan kita diinisiasi oleh anak-anak muda. Ketika itu debatable ya. Kelompok tua yang notabene ya lebih banyak pertimbangan, 17 Agustus 1945 ini belum waktunya. Tapi anak-anak muda tidak lagi ada negosiasi di sini, harus segera ambil keputusan dan kita harus merdekakan bangsa ini. Ya. Dibawa Soekarno ke Rengas Dengklok, kemudian esoknya dibacakan, pada hari Jumat itu dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dari sini kita ambil satu kaidah sejarah ya tadi, bahwa kalau hati-hati kalau anak-anak muda sudah mengambil peran ya di dalam masyarakat, anak-anak muda sudah turun ke jalan, itu pertanda bahwa akan ada satu perubahan besar yang akan terjadi pada sebuah bangsa dan negara. Kita tunggu anak-anak muda mengambil perannya di masa-masa sekarang. Ada diskusi atau gimana? Ada 15 menit ya.
kira-kira ini anak hanya mencoba mencari itunya apa namanya poin-poin penting tadi. Mangga silakan diramu oleh masing-masing kita gitu ya. Kita akan menemukan paling tidak dua hal. Pertama adalah posisi politik di dalam Islam tak terpisahkan dari syariat, ya kan. Yang kedua, bahwa saya hampir punya keyakinan bahwa yang mampu memikul politik Islam, yang mampu memikul beban-beban memperjuangkan Islam di panggung demokrasi adalah anak-anak muda. Kita kembalikan cerita-cerita sukses ya para khalifah seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, beliau sudah memikul tugas sebagai seorang khalifah di usia 30-an tahun ya, di usia 30-an tahun, walaupun usia beliau pasca beliau melaksanakan tugasnya sebagai khalifah tidak lebih dari 2,5 tahun atau kira-kira setengah dari masa jabatan gubernur atau bupati. Tapi 2,5 tahun itu menghadirkan kesejahteraan, menghadirkan keadilan, melahirkan kestabilan ekonomi, menghadirkan ya satu situasi yang tidak pernah bisa dihadirkan oleh ideologi manapun saat dia berkuasa secara politik di sebuah negara. Ya. Kalau misalkan kapitalisme hanya bisa menghadirkan kesejahteraan secara ekonomi, ya, pada pertumbuhan ekonomi 2 digit misalkan, tapi kapitalisme tidak pernah bisa menghadirkan kesejahteraan yang pernah ditorehkan oleh seorang Umar bin Abdul Aziz saat menjadi khalifah. Indikatornya bukan hanya pertumbuhan ekonomi, ya, indikatornya bukan hanya kesejahteraan, ya, tetapi bisa ya apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz melampaui capaian-capaian itu semua. Ya, tidak perlu melihat berapa digit ke pertumbuhan ekonomi, tidak perlu melihat bagaimana Gini rasio ya, ketimpangan ekonomi itu betul-betul zero pada saatnya. Cukup dengan melihat fakta yang ditorehkan oleh para sejarawan bahwa pada saat beliau menjadi khalifah tidak ada penggembala yang khawatir kambingnya dimakan oleh serigala. Itu artinya bahwa level kesejahteraannya sudah luar biasa, sudah tidak lagi relevan dengan masyarakat ketika itu, sehingga terjadi silpa yang luar biasa. Dan berkirim suratlah gubernur kepada khalifah saat itu ya, untuk mentransfer sisa lebih anggaran itu ke pusat, ke APBN. Ini jarang terjadi ini ya. Kalau sekarang justru terbalik ya, daerah itu berebut dana dari APBN ya, dana perimbangan ya. Nah, pada era Umar bin Abdul Aziz sampai dana APBD ini kelebihan sehingga mau ditransfer ke APBN. Tapi kemudian ditolak karena apa? Karena Baitul Mal juga mengalami hal yang sama. Ya, banyak kelebihan anggaran yang justru sedang dicari nomenklaturnya agar bisa didistribusikan ke masyarakat. Ya, sehingga keluar ketika itu Perpres gitu ya, yang ditandatangani oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya, kalau kita kan sekarang Perpresnya naik itu ya, BPJS naik gitu kan Perpresnya. Ya, terus Tapera ya kan Perpresnya. Ya. Umar bin Abdul Aziz justru membuat Perpres karena mempertimbangkan banyaknya silpa ya di Baitul Mal itu, didistribusikan pada beberapa hal agar bisa terserap oleh masyarakat. Pertama kebijakannya adalah cari masyarakat yang masih punya tunggakan hutang dilunasi oleh APBD. Saya pikir kalau ada calon bupati kampanye, kalau saya jadi bupati
maka akan ada program restrukturisasi hutang. Wah, Masya Allah. Wah, ini udah dipastikan apa namanya menang dengan elektabilitas tinggi, ya. Restrukturisasi hutang dibayarkan oleh APBD, begitu ya. Ternyata ketika itu sudah dilakukan masih ada silpa. Kemudian turun perpres lagi, cari lahan-lahan masyarakat yang digadai atau tergadai dilunasi oleh APBD sehingga para petani bisa menggarap kembali lahannya, ya. Nah, kemudian ini juga luar biasa, ya, kalau ini jadi program pemerintah, ya. Wah, ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, begitu ya. Jadi kalau ada masyarakat tanahnya tergadai, begitu, sawahnya digadai, gitu kan, ini dilunasi oleh APBD supaya bisa digarap lagi oleh masyarakat. Wah, ini luar biasa ini, ya. Ternyata ketika itu direalisasikan, ya, masih terdapat silpa, ya. Nah, ini yang monumental ini. Perpres berikutnya yang ditandatangani oleh Umar bin Abdul Aziz itu adalah cari anak muda yang mau menikah dan dia tidak punya biaya. Pas banget nih. Ini MC namanya siapa? Yang masih bujangan banyak ini. Kalau iya masih banyak kalau yang SMA. Oh, iya. SMA masih banyak. Nah, ini baru mau nikah nih yang terakhir. Yang ini yang MC ini udah Ini nikah. yang MC udah nikah. Oh, siap. Kalau kebijakan pemerintah, ya, menikahkan, membiayai biaya pernikahan anak-anak muda, wah, ini luar biasa ini. Kalau ada yang kampanye berarti 40% tadi, 40% masyarakat milenial Indonesia bisa memilih ini. Ya kan? Soalnya kalau jadi presiden, ya, yang mau nikah dibiayai oleh negara. Ya, ini luar biasa. Ya, makanya ada hadis Rasulullah SAW itu terkait dengan tanda-tanda akhir zaman. Tsumma takunu khilafatan rasyidatan ala manhajin nubuwah ta'umullah. Kelak menjelang akhir zaman itu adalah akan hadir, ya, satu pemerintahan Islam yang meneladani atau menyerupai manhaj kenabian. Dan Syekh Rashid Ridho mengatakan bahwa dalam hadis ini ada satu berita gembira, ya, bahwa akan datangnya satu masa yang kira-kira mengulang sejarah emas dari apa yang ditorehkan oleh para pemimpin-pemimpin adil yang pernah hadir dalam sejarah Islam, ya. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu sempat ramai terkait dengan ketika Ramadan ada bertepatan dengan pandemi corona, kemudian juga sempat ramai ada suara gemuruh besar, ya, dukhon itu, yang kemudian menariknya pada ini menarik secara paksa lah kira-kira begitu, bahwa ini adalah tanda-tanda akhir zaman yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Saya termasuk orang yang masih berpikir panjang. Kenapa? Karena pada saat corona ini terjadi, ingat, BLT ini justru menjadi rebutan oleh banyak masyarakat yang tidak kebagian. Padahal kata Rasulullah SAW, ya kan, bahwa nanti akan hadir pemerintahan Islam yang yang meneladani manhaj kenabian dengan seluruh produk kebijakan yang mensejahterakan rakyat, sehingga ciri-cirinya adalah sudah tidak lagi ada orang yang mengantri zakat, mengantri BLT. Apalagi dia di pinggir jalan misalnya. Lah, di pinggir jalan jalan. nggak diambil lagi udah saking Iya, kayanya. saking kayanya. Dan ini tidak terjadi, gitu kan? Jadi mau sebesar apapun suara gemuruh pada saat Ramadan, begitu kan? Ya, selagi orang masih ngejar-ngejar zakat, selagi orang masih berburu BLT, berburu bansos, berburu sembako, saya tidak yakin, ya, akhir zaman itu sudah ada di dekat kita. Ya. Jadi itulah kira-kira pembahasan kita tentang Islam, politik, dan anak-anak muda. Ya, intinya
anak-anak muda terus bangkit, anak-anak muda harus sampai pada satu kesadaran baru bahwa tidak ada lagi kata esok, tidak ada kata lusa. Sekarang ambil posisi, sekarang terjun ke masyarakat, sekarang kritisi pemerintahan, ya, karena dengan itulah kira-kira kita akan mengeksiskan Islam dalam panggung politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Rusdi Haryadi. Wafilah sobat muda semua. Jadi materi kita juga luar biasa yang sudah diberikan oleh Ustadz Rudi dengan pemuda milenial, pemuda yang berperan, bukan pemuda yang berperan dalam berpolitik. Jadi antum semua pemuda-pemuda hebat, jangan sampai kita baperan kita dalam berpolitik. Partai politik mah sama aja, ntar juga lupa-lupa juga sama warganya kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah mikirin lagi, teman-teman dikasih duit 100.000, dikasih sembako, ternyata ada salah satu partai yang amanah, insya Allah. Ini salah satunya adalah dari pemuda Ustadz Rusdi, masya Allah ya. Teman-teman tahu kan? Ini belum tua Ustadz Rusdi, masya Allah, memang masih muda. Jadi teman-teman harus berperan kita dalam berpolitik, tetap semangat kita dalam